Selamat malam kawan-kawan dan para sahabat dimanapun berada. Saat ini saya ada di Jalan Raya Kertajaya kawan, tepat H-1 sebelum tahun baru. Jadi hari ini tanggal 31 Desember 2025. Bagaimana rencana saya malam ini? Saya akan ke tengah kota kawan, karena saya ingin mengetahui situasi serta info apa aja terkait Surabaya tengah kota di saat malam tahun baru atau malam pergantian tahun. Saya baru aja ini baca di Suara Surabaya, salah satu radio yang menjadi jujukan warga untuk mencari informasi yang sifatnya adalah update dan terpercaya. Jadi radio Suara Surabaya itu radio jujukan buat warga kota Surabaya yang ingin mencari informasi yang akurat dan kredibel serta terpercaya. Jadi untuk malam ini, di malam tahun baru, itu pemerintah kota Surabaya ini melarang penggunaan kembang api pada saat merayakan pergantian tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai sore ini sekitar pukul 5 sore itu di kota Surabaya akan dilakukan penyekatan. Jadi akan dilakukan penyekatan untuk area atau daerah yang berbatasan dengan Sidoarjo, Gresik, kemudian akses ke Madura. Itu akan dilakukan penyekatan khususnya bagi warga yang tidak mempunyai tujuan untuk masuk ke arah Surabaya. Ini saya belok kiri kan ke arah Kayun ini ya. Di sisi kiri ada rumah sakit Siloam Hospital, kalau dulu rumah sakit Budi Mulia. Jadi kembali ke ini kawan, ke terkait perayaan malam tahun baru di kota Surabaya. Yang pertama adalah Pemkot Surabaya melarang penggunaan kembang api pada saat perayaan malam tahun baru. Kemudian yang kedua, dilakukan penyekatan untuk yang berbatasan dengan Sidoarjo, Gresik, dan juga Madura. Nah ini kawan, di depan saya ada Surabaya Plaza kawan, atau dulu dikenal dengan nama Delta Plaza. Malnya nggak terlalu ramai kawan kayaknya ya, seperti kita lihat Plaza Surabaya. Oke kawan, ini saya belok ke arah kiri ya, karena saya mau ke arah tengah kota atau pusat kota. Ini saya ada di jalan ini kawan, Panglima Sudirman ya, salah satu jalan protokol yang ada di tengah kota Surabaya, Jalan Panglima Sudirman. Kemudian ada bambu runcing kawan. Nah, bambu runcing.
Oke kawan, ini untuk arus kendaraan di tengah kota, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman. Tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai. Mungkin karena sebelumnya sudah ada langkah-langkah antisipasi dari kepolisian. Untuk cuaca cukup cerah, hanya anginnya ini cukup kencang kawan. Padahal saya menggunakan jaket ini ya, jaket Gojek kawan. Nah ini saya putar balik. Setelah saya putar balik, saya akan ketemu Jalan Basuki Rahmat. Di sebelah kanan ini Gramedia. Jadi kalau kawan-kawan atau rekan-rekan yang membutuhkan atau sedang mencari buku, bisa ke Gramedia Basuki Rahmat. Nah ini kawan, Gramedia ini ada dua lokasi, satu di Basuki Rahmat yang ini, kemudian yang kedua ada di Jalan Raya Manyar. Nah ini kawan, ini di depan saya ada satu mall legend dan termasuk mall, salah satu mall terbesar yang ada di kota Surabaya, yaitu Plaza Tunjungan kawan, ada di sebelah kiri saya. Nah ini Plaza Tunjungan kawan. Jadi Plaza Tunjungannya mulai dari Plaza Tunjungan 1 sampai Plaza Tunjungan 6. Nah ini kita harus hati-hati kawan, karena di sini juga terkadang ada orang menyeberang ya. Jadi kita ketika melewati ini harus tetap berhati-hati dan tetap waspada. Oke kawan, saya sudah ada di tengah kota. Untuk arus kendaraan tidak terlalu ada perubahan ya kawan, seperti yang tadi ya, biasa-biasa. Oke, ini saya akan belok ke arah kanan, ini ke arah Belauran kawan. Jadi saya belok ke arah kanan, ini ke arah Belauran. Nah ini Belauran kawan. Kalau belok kiri itu ke Kedungdoro kawan. Ya ini dari pihak kepolisian sepertinya sedang bersiap untuk melakukan pengamanan antisipasi malam tahun baru. Oke, ini kawan, saya belok ke arah kanan, ke arah Jalan Praban. Ini Jalan Praban kawan. Jadi di Jalan Praban ini banyak toko-toko ya. Seperti kawan-kawan lihat di Jalan Praban ini banyak toko-toko yang menjual sepatu, jadi produk UKM lokal. Oke kawan, ini saya ada di Jalan Tunjungan ya, salah satu ikon jalan di kota Surabaya. Wah ini cukup padat ini kawan. Cukup padat arus yang melintas, arus kendaraan yang melintas di Jalan Tunjungan. Agak terhenti ini kawan, kurang tahu karena apa, mungkin sepertinya karena volume aja ini kayaknya, karena memang di Surabaya untuk tahun ini tidak ada perayaan. Melaju perlahan karena ada peningkatan volume kendaraan. Karena dari sini saya tidak melihat ada sesuatu yang sepertinya mengganggu kelancaran lalu lintas. Jadi sepertinya hanya volume kendaraan. Banyak anak-anak muda yang berkunjung di sini kawan ya. Bahkan terkadang ada yang foto-foto dan sebagainya. Karena memang saya pernah dapat salah satu
penumpang, anak kuliah, dan dia suka di sini sama teman-temannya karena menurut dia di Jalan Tunjungan ini apa ya, untuk pengambilan foto dan sebagainya itu bisa dibilang Instagramable. Banyak kawan-kawan yang ada di Jalan Tunjungan ini cukup banyak. Jadi sekalian menikmati malam tahun baru. Banyak kawan ya, berjubel ini kawan di kiri saya. Jadi sambil jalan sambil menikmati jajanan yang ada di kiri ataupun di kanan. Di pasar Tunjungan kawan. Ada kafe juga. Terkadang kalau malam itu ada live musik di sana kawan. Ini saya lurus kawan ya di Gubernur Surya. Kalau dari pantauan saya sampai pukul berapa nih? Mungkin pukul 7-an ya kawan. Pukul 7 lebih ya, sekitar pukul 7 lebih. Untuk kendaraan atau arus kendaraan atau volume kendaraan memang ada peningkatan, tapi masih normal ya kawan ya. Tidak ada ini kawan, tidak ada atau tidak terlihat antrian kendaraan yang lewat ya. Jadi lancar-lancar aja untuk kota Surabaya pada saat malam tahun baru. Kota Surabaya lancar-lancar, aman dan kondusif pada malam tahun baru. Cukup lancar kawan untuk jalanan-jalanan protokol di tengah kota Surabaya. Kawan, lampunya sudah hijau nih, lampu lalu lintasnya. Ini saya sudah hampir mendekati Wonokromo. Jadi kesimpulannya pada malam akan menjelang pergantian tahun baru, kondisi di Surabaya, Jawa Timur ini lancar ini kawan. Jadi tidak ada sesuatu yang menonjol, dan semoga di malam pergantian tahun baru nanti semuanya berjalan cukup aman dan cukup kondusif. Mungkin sampai di sini dulu kawan konten saya kali ini. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Salam satu aspal, salam persahabatan dari saya, Cak Ron Motovlog. Tetap semangat. Selamat tahun baru 2026.